Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Penyesalan Sang Perawan Tua yang Dibawa Sampai Mati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sementara itu Elsa memutar otak bagaimana caranya agar bisa membuat Pardi kembali ke pelukannya. Atas petunjuk dari seorang temannya, Elsa pun menemui seorang dukun dan disarankan memakai pelet darah haid buat memikat Pardi. Ketika Elsa datang bulan, dia harus memasukkan tetesan darah haidnya ke dalam nasi atau makanan yang akan diberikan ke Pardi. Tentu saja sebelumnya ada jambi-jambi dari sang dukun yang harus dibaca Elsa untuk memuluskan niatnya itu. Singkat cerita, Elsa membuat nasi goreng kecap kesukaan Pardi, lalu Elsa antarkan ke pos ronda. Awalnya Pardi menolak karena masih kesal sama Elsa, tapi Elsa berkilah untuk sebagai bentuk permintaan maafnya. Pardi pun dengan lahap menghabiskan nasi goreng yang sudah dicampur darah haid dari Elsa tersebut. Pada saat yang sama, Nindi dan Bu Ratna yang baru pulang dari rumah Vera melewati pos ronda. Nindi tanpa sengaja melihat Pardi yang sedang menikmati nasi goreng. Tampak Elsa ada juga di sana, menungguinya seraya tersenyum penuh arti. Nindi yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang awam, kaget ketika makin dekat melihat ke arah pos ronda. Nindi merasa perutnya mual dan mau muntah karena dengan jelas melihat ada banyak tetesan darah memenuhi piring berisi nasi goreng yang sedang dinikmati Pardi. Namun Nindi tidak mau membuat kegaduhan di sana, malah buru-buru mengajak Bu Ratna pergi dari sana dengan menarik tangannya. "Kamu kenapa, Nin? Kenapa tiba-tiba narik tangan tante kayak gini?" ucap Bu Ratna yang masih bingung dengan sikap aneh Nindi. Tapi Bu Ratna tetap mengikuti langkah Nindi yang berjalan di depannya. "Ntar aja tante, Nindi jelasin di rumah ya," sahut Nindi sembari melirik sejenak ke arah Pardi yang tampak sudah menghabiskan nasi goreng tersebut. Sementara itu tatapan penuh selidik ditunjukkan Elsa ke arah Nindi dan Bu Ratna yang belum lama lewat di depan mereka. "Keponakan Bu Ratna kenapa sikapnya aneh begitu ya? Apa mungkin dia bisa lihat kalau nasi goreng yang aku berikan ke Mas Pardi udah dicampur sama darah haidku?" kata Elsa dalam hati. Untuk beberapa saat Elsa tercenung, sampai akhirnya Elsa pilih buat bersikap bodoh amat. Bagi Elsa yang penting rencananya berjalan mulus dan dia sudah tidak sabar melihat Vera yang akan diceraikan Pardi juga akan dihancurkan usaha pepes ayamnya, hingga dia tidak lagi punya saingan. Sampai di rumah, Nindi langsung menyampaikan penglihatannya soal Vera dan nasi yang dimakan Pardi tadi. Awalnya Bu Ratna bingung karena masih belum terbiasa dengan hal-hal di luar nalar. Nindi yang tidak memaksa sang tante untuk percaya padanya. Nindi sudah biasa dianggap aneh, bahkan oleh Bu Cahaya, ibu kandungnya sendiri. Efek dari pelet darah haid tersebut memang sungguh luar biasa. Setelah beberapa kali Elsa memberi makanan yang sudah dicampur dengan darah haid ke Pardi, lama-lama Pardi yang dulunya sangat benci sama Elsa malah berbaik jadi tergila-gila pada perempuan itu. Pardi tidak tahu kalau Elsa hanya ingin memanfaatkan dia. Elsa mau balikan sama Pardi asal mau bantu menghancurin usaha Vera. Pardi pun tidak keberatan. Dia rela melakukan apa saja demi Elsa. Pardi disuruh Elsa memasukkan sedikit bubuk pestisida ke dalam bumbu kuning pepes ayam olahan Vera. Akibatnya banyak pelanggannya keracunan, termasuk Nindi dan Bu Ratna. Mereka yang lagi menikmati makan siang langsung muntah-muntah dan badannya lemes. Namun Vera bersumpah bukan dia yang meracuni bumbu pepes ayamnya. Elsa menghasut warga jangan lagi beli pepes ayam jualan Vera. Vera sedih. Bila tidak jualan, bagaimana bisa dia membiayai hidup keluarganya dan beli obat buat Bu Marni yang kini lumpuh gara-gara kemarin kakinya ditendang Pardi.
Nindi kembali bertemu Vera di warung Budini. Nindi merasa sangat gelisah sekaligus kasihan melihat aura warna abu-abu mulai menyelimuti sekujur tubuh Vera. Setahu Nindi, aura warna abu-abu adalah pertanda buruk buat yang bersangkutan, karena pertanda orang itu tidak lama lagi akan meninggal. Tiba-tiba Nindi seperti kembali merasakan kehadiran sosok Nyai Nimas Ayu. Kasihan sekali temanmu itu, Nin. Dia sepertinya jadi korban pelet dan pengasihan oleh suaminya sendiri. Coba kamu bantu bersihkan. Suara Nyai Nimas Ayu kembali terdengar di telinga Nindi. Nindi kembali memperhatikan Vera dan dia baru sadar memang ada sesuatu yang ganjil menyelimuti sekujur tubuh Vera. Selain aura kematian berwarna abu-abu yang tadi dengan jelas dia lihat. Namun Nindi tidak mau kalau Vera sampai tahu kalau dia sedang mencoba menetralisir pelet dan pengasihan tersebut dari tubuh Vera. Nindi pura-pura bilang kalau ada daun yang jatuh di atas kepala Vera, lalu sambil minta maaf, Nindi pun mengusap ubun-ubun Vera seraya membacakan surat-surat pemusnah, efek pengasihan dan pelet. Pura-pura mengambil daun yang tadi jatuh. Tiba-tiba tangan Nindi malah terasa panas seperti mau terbakar saat tangannya menyentuh ubun-ubun kepala Vera. Ya Allah, kenapa seperti ada yang mencoba menghalangi aku buat menetralisir Mbak Vera ya? Keluh Nindi dalam hatinya. Nindi mengibas-ngibaskan kedua tangannya yang rasanya seperti terbakar. Bukan Nindi namanya kalau gampang menyerah begitu saja dalam membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Lalu Nindi kembali mencoba mengulangi lagi, akan tetapi hasilnya malah tetap sama. Bahkan kedua tangannya mulai terasa bagai terpanggang api, padahal tidak ada sumber api apapun di sana. Gila, aura negatif dari pelet dan pengasihan Mas Pardi ternyata kuat banget. Aku harus bikin pagar gaib dulu buat badanku biar nggak diserang, kata Nindi yang lalu memejamkan mata dan dalam hatinya membacakan beberapa surat yang berasal dari Al-Quran buat pemagaran. Namun suara jerit kesakitan malah keluar dari mulut Nindi. Kali ini Nindi merasa kedua tangannya seperti memegang bara api. Saat kembali mencoba menyentuh ubun-ubun kepala Vera, melihat Nindi kesakitan, tentu saja Nyai Nimas Ayu tidak tinggal diam. Dia pun langsung muncul menunjukkan sosoknya. Nyai Nimas Ayu meniup kedua tangan Nindi. Ajaib, kedua tangan Nindi yang tadi terasa panas seperti terbakar api, tiba-tiba berubah terasa sejuk. Makasih Nyai, kata Nindi seraya memandangi kedua tangannya. Sepertinya Nindi masih merasa takjub dengan kejadian yang barusan dia alami. Nyai Nimas Ayu mengangguk pelan, lalu menghampiri Vera. Dia ambil bunga kamboja yang menempel di telinganya, lalu mengibaskan bunga kamboja tersebut mulai dari atas ubun-ubun Vera, lalu turun ke bagian kakinya. Nindi merasa takjub melihat ada kepulan asap keluar dari atas ubun-ubun Vera. Tubuh Vera tiba-tiba kejang-kejang seperti tersengat listrik. Untung Nindi segera menyambut tubuhnya hingga Vera tidak sampai jatuh. Setelah sebuah teriakan kesakitan keluar dari mulutnya, Vera pun pingsan dengan posisi dipeluk Nindi dari belakang. Pengaruh pelet dan pengasihan yang menempel di tubuh temanmu ini sudah berhasil saya bersihkan, tapi saya tidak bisa menghalangi takdir buruk yang akan menimpa dia. Semua itu sungguh di luar kuasa saya, ucap Nyai Nimas Ayu. Nindi yang paham maksudnya ini Mas Ayu hanya mengangguk pelan. Terima kasih banyak Nyai, sudah membantu Mbak Vera, kata Nindi mengaturkan rasa terima kasih seraya mencoba membangunkan Vera yang pingsan. Vera pun siuman. Mbak Vera nggak apa-apa, tanya Nindi seraya mengangsurkan segelas air putih pada Vera. Vera langsung meminumnya hingga habis. Makasih ya Nin, alhamdulillah saya baik-baik saja. Tadi kepala dan badan saya terasa berat banget, tapi sekarang justru terasa ringan banget, saut Vera yang sepertinya merasa sedikit bingung dengan perubahan yang dialaminya. Nindi tersenyum bahagia. Berkat bantuan Nyai Nimas Ayu, pengaruh pelet dan pengasihan jahat dari Pardi sudah luntur. Namun Nindi masih kepikiran dengan hal buruk yang akan menimpa Vera nanti. Dia merasa sangat bersalah karena tidak bisa mencegahnya. Sementara itu Pardi nekat mau menjadikan Elsa istri kedua. Vera yang sudah terbebas dari pelet dan pengasihan Pardi tentu saja menolak tegas. Vera pun minta pisah dan mengusir Pardi dari rumahnya. Vera curiga, jangan-jangan Pardi yang tempo hari sudah memberi racun ke dagangannya hingga dagangannya tidak laku.
karena selama ini cuma Pardilah yang bisa bebas keluar masuk pawon selain dirinya. Pardi tidak mau mengakui perbuatannya, malah segera ke kamar mau mengambil celengan Vera buat modal menikahi Elsa. Pardi tahu tabungan dalam celengan ayam jago Vera jumlahnya banyak karena dia rutin menabung setiap hari untuk perbaikan rumahnya. Vera yang lagi masak pepes ayam di pawon baru ingat belum menyuapi Bu Marni sarapan dan memberi obat. Vera pun meninggalkan pawon sebentar untuk mengecek apakah sang ibu sudah bangun atau belum. Tiba-tiba Vera melihat Pardi keluar dari kamar lalu melewati pawon sambil membawa celengannya. Vera kaget dan setengah berlari menghampiri Pardi mau merebut celengannya. Pardi dengan sekuat tenaga mendorong tubuh Vera ke arah tungku kayu yang masih menyala. Wajah dan tubuh Vera pun melepuh kena arang panas. Bukannya menolong sang istri, Pardi malah makin dalam membenamkan tubuh Vera ke dalam tungku. Teriakan dan jeritan kesakitan sang istri tidak dihiraukannya. Vera pun akhirnya tewas terpanggang. Pardi buru-buru menimbun tubuh dan wajah jasad Vera memakai abu bekas pembakaran tungku. Bu Marni yang masih berada di kamarnya langsung terbangun karena mendengar suara gaduh. Bu Marni turun dari kasur sambil ngesot memanggil-manggil nama Vera dan Pardi. Tapi tidak ada jawaban baik dari Pardi maupun Vera. Pardi yang takut ketahuan buru-buru kabur sambil membawa celengan milik Vera. Tanpa sengaja tangan Bu Marni menyenggol gelas yang ada di meja samping ranjangnya, sehingga menimbulkan suara gaduh. Gelas kaca itu pun pecah ke lantai. Kini lantai dipenuhi pecahan gelas yang pecah dan air yang tumpah. Bu Marni yang kaget langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, pertanda buruk apa ini ya Allah? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama Vera. Oh ya, Bu Marni lirih dengan nada sedih dan dada sesak. Entah kenapa akhir-akhir ini Bu Marni sering mimpi buruk tentang Vera. Bu Marni hampir setiap hari mimpi melihat Vera yang terkurung di antara lingkaran api yang membara. Vera menangis sambil berteriak minta tolong kepadanya, tapi Bu Marni tidak pernah bisa menolong dan meraih tangan Vera yang sudah payah terulur untuk meraih tangannya. Dan setiap kali terbangun, Bu Marni pasti menangis. Meski itu semua hanya mimpi, tapi terasa begitu nyata bagi Bu Marni. Air mata Bu Marni kembali mengalir deras di pipinya. "Ibu, kenapa nangis?" Sebuah suara yang sangat dikenalnya tiba-tiba mengagetkan Bu Marni. Tepat di depan pintu kamar nampak Vera berdiri sambil membawa nampan berisi sarapan berupa bubur ayam dan obat yang harus diminum secara rutin oleh Bu Marni. Tapi kali ini wajah Vera tanpa sedikit pucat. "Vera, kamu kemana saja nak? Ibu dari tadi manggil-manggil kamu." Bu Marni segera menyeka air matanya yang terlanjur mengalir di pipinya. Bu Marni tidak mau membuat sang anak jadi mengkhawatirkan dirinya. "Maafin Vera ya Bu, tadi Vera keluar sebentar membeli bubur ayam buat ibu. Ibu makan yang banyak ya. Obatnya jangan lupa diminum biar cepat sembuh." Vera tersenyum sambil menyimpan nampan tersebut di atas meja. Lalu dengan cekatan Vera menyapu dan mengepel lantai yang tadi kena pecahan gelas Bu Marni. Bu Marni tersenyum melihat sang putri yang begitu berbakti padanya. "Kamu sendiri gak makan nak?" tanya Bu Marni yang mulai menikmati bubur ayam yang masih panas tersebut. "Saya sudah sarapan sama singkong goreng dan teh manis tadi Bu," sahut Vera yang masih sibuk memasukkan pecahan gelas ke dalam sebuah plastik. Ketika sedang menikmati bubur ayam, tiba-tiba Bu Marni seperti mencium bau gosong dari sebuah benda yang terbakar. Untuk memastikan, Bu Marni sampai mengendus-ngendus hidungnya dan bau gosong tersebut makin menyengat hidungnya. Bu Marni jadi yakin bila sumber bau gosong tersebut berada tidak jauh darinya, karena baunya begitu santer menyengat hidungnya. "Kamu mencium bau gosong gak nak?" Bu Marni melirik ke arah Vera. Tapi anehnya sang anak tahu-tahu sudah tidak ada di sana. Namun saat Bu Marni melirik ke arah lantai, kini lantai kamarnya sudah bersih tanpa ada pecahan gelas. Bu Marni mengernyitkan dahinya keheranan. "Perasaan barusan Vera tadi di sini, kok sekarang nggak ada ya?" pikirnya. Tapi Bu Marni segera menepis jauh-jauh prasangka buruk yang tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Bu Marni pun melanjutkan sarapan yang tertunda. Dia bertekad ingin segera sembuh biar tidak jadi beban Vera terus-menerus. Bu Marni tidak tahu kalau di balik pintu kamarnya ada sesosok wanita dengan wajah melepuh dan tubuh gosong berwarna hitam penuh arang, sedang berdiri sambil menatap penuh kesedihan ke arahnya.
Dari tubuhnya tercium aroma terbakar yang sangat menyengat. Ya, itu adalah sosok Jean Corinne Vera yang belum lama meninggal. Tapi kematiannya yang tidak wajar membuat sosok Vera tidak bisa pergi dengan tenang dan malah gentayangan. Malam itu Bu RT sedang sendirian di rumah karena Pak RT sedang ada rapat di kecamatan. Bu RT yang sedang menonton TV di ruang tamu tiba-tiba saja mencium bau hangus seperti benda yang terbakar. Bu RT segera berlari menuju dapur. Takut tadi dia lupa mematikan kompor gas waktu habis masak buat makan malam. Tapi kompor gasnya sudah dia matikan. Namun bau gosong itu masih tercium, membuat Bu RT khawatir dan mengira jangan-jangan berasal dari barang-barang elektroniknya yang terbakar akibat konsleting listrik. Kemudian dia periksa satu persatu mulai dari TV, kulkas, rice cooker, mesin cuci, kipas angin, dan dispenser. Kembali Bu RT dibuat bingung sebab tidak ada alat-alat elektronik di rumahnya yang terbakar. Aneh, di rumah bau gosong tapi tidak ada yang terbakar. Bu RT kebingungan sambil jalan mondar-mandir memikirkan penyebab bau gosong. Tiba-tiba bulu kuduk Bu RT merinding ketika semilir angin mendadak berhembus dari arah belakang tubuhnya. Disusul terdengarnya suara pintu depan yang terbuka. Awalnya Bu RT mengira itu suaminya yang baru pulang rapat. Lalu Bu RT bergegas berjalan menuju pintu depan. Namun semua yang dibayangkannya meleset. Di depan pintu kini berdiri sesosok wanita yang sekujur tubuhnya hangus menghitam, seperti habis terbakar. Mendadak tubuh Bu RT mulai gemetar menahan rasa takut, karena setelah dia perhatikan, wajah sosok itu mirip sekali dengan Vera. Siapa kamu? Ngapain kamu ganggu saya? Pergi! Bu RT berusaha semaksimal mungkin menekan rasa takutnya yang makin menjajahnya. Sosok gosong berwajah mirip Vera itu tiba-tiba menangis sesegukan. Tolong saya, Bu. Suaranya terdengar lirih, mirip bisikan namun cukup menyayat hati, membuat siapapun yang mendengarnya jadi makin merinding. Bu RT perlahan berjalan mundur. Dia sudah tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. Pergi kamu, jangan ganggu saya. Tempatmu bukan di sini. Suara Bu RT terdengar gemetar, sedangkan kedua tangannya memberi isyarat agar sosok itu jangan mendekatinya. Tolong saya, Bu, tolong. Sosok itu tidak mengacuhkan permintaan Bu RT, malah mulai melayang mendekati Bu RT sambil terus terisak meminta pertolongan. Hal itu tentu saja semakin membuat Bu RT jadi makin ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan. Sementara itu di tempat lain, Elsa senang sekali dikasih kabar kalau Vera sudah mati oleh Pardi. Kini dia jadi tidak punya saingan dan hanya tinggal menunggu waktu buat menjadi istri Pardi. Untuk sementara waktu, Elsa minta Pardi tinggal di rumahnya saja. Tapi Pardi harus melakukan semua pekerjaan rumah. Pardi yang masih dalam pengaruh pelet darah haid tentu saja manut. Malam itu Elsa pulang jualan melewati sebuah tempat gelap berupa kebun-kebun warga yang ditanami pisang. Tiba-tiba sosok Vera muncul menyeringai dengan wajah rusak dan tubuh hitam gosong, tertutup abu pembakaran. Menghadang langkahnya, Elsa ketakutan, langsung mengayuh sepeda sekencang-kencangnya sambil terisak histeris ketakutan. Karena Elsa lari tidak melihat ke arah jalan, sepedanya pun menabrak pohon. Elsa jatuh tertimpa sepedanya sendiri. Besoknya, Elsa ditemukan warga yang mau berangkat ke sawah. Malam itu Bu Ratna melihat Vera tumben jualan pepes ayam malam-malam. Dia ingin sekali membeli pepes ayam, meski sempat dilarang oleh suaminya. Soalnya Bu Ratna belum lama ini habis keracunan pepes ayam buatan Vera. Tapi Bu Ratna bilang sudah mencoba pepes ayam jualan Elsa, tapi tidak seenak buatan Vera. Mereka heran, kok Vera diam saja saat dipanggil. Tidak lama Bu Ratna dan suaminya lari ketakutan menabrak Pak RT yang berjalan dari arah berlawanan. Pas mereka lihat, wajah sosok Vera yang sangat menyeramkan. Nindi sedang asik main ponsel di kamar. Tiba-tiba hidungnya mencium bau hangus terbakar, membuat Nindi tidak nyaman. Jantung Nindi seakan kaget hingga ponselnya hampir terlempar saking kagetnya. Ketika tahu-tahu ada sosok perempuan dengan wajah dan badan hangus seperti habis terbakar. Mbak Vera, kamu Mbak Vera si penjual pepes ayam itu kan? Ucap Nindi dengan suara terbata. Sebenarnya Nindi yang sudah terbiasa melihat penampakan lebih merasa kaget daripada takut
dengan kehadiran sosok Vera yang tahu-tahu muncul di atas kasurnya. Sosok perempuan yang menyeramkan itu hanya menganggukkan kepala dengan pelan, kemudian berkata dengan suara lirih, "Tolong saya, tolong kuburkan saya dengan layak," ucap sosok perempuan itu dengan suara lirih yang menggigitkan bulu kuduk siapapun yang mendengarnya. Nindi pun sempat bergidik ngeri ketika melihat sosok perempuan itu mulai menangis dengan bola mata yang hampir copot. Gadis itu refleks menutupi hidungnya dengan tangan karena tidak tahan dengan bau gosong yang keluar dari tubuh sosok itu. Setelah beberapa saat mencoba menenangkan dirinya, Nindi pun menjawab, "Baik Mbak, insya Allah saya akan menolong Mbak. Tapi apa yang terjadi sama Mbak Vera sampai Mbak Vera jadi kayak gini?" tanya Nindi dengan wajah serius. Tidak ada jawaban. Nindi malah mendengar suara tangis yang makin nyaring memekakan telinganya. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Nindi sempat menoleh ke arah pintu kamarnya, disusul dengan kemunculan Bu Ratna. "Nindi, kenapa kamu jam segini belum tidur?" tanya Bu Ratna. Nindi tidak langsung menjawab, melainkan mengedarkan pandangan ke arah kasurnya mencari-cari sosok Vera. Tapi sosok Vera tahu-tahu sudah menghilang begitu saja. Bu Ratna yang melihat keanehan sikap Nindi langsung menegurnya. "Nindi, tante nanya dari tadi malah bengong bukannya menjawab," ucap Bu Ratna sedikit kesal. "Maaf tante, soalnya tadi..." Nindi malah menggantung ucapannya. Bu Ratna yang tidak sabaran segera memotong ucapan Nindi. "Tadi memangnya kamu kenapa, Nin? Ngomongnya yang jelas atuh," selidik Bu Ratna tidak sabar. Tadi..." Tiba-tiba saja Nindi jadi enggan untuk menceritakan soal sosok Vera yang belum lama mendatanginya. Mata Bu Ratna membulat menunggu kelanjutan ucapan Nindi. Tadi saya ditelepon Mama nanyain kapan saya pulang tante." Nindi pun terpaksa berbohong. Nindi takut Bu Ratna tidak akan mempercayai ucapannya. "Kamu ini kirain tante tadi ada apa?" sungut Bu Ratna. Nindi hanya memaksakan sebuah senyuman. Setelah Bu Ratna keluar dari kamarnya, Nindi putuskan untuk tidur. Seperti biasa, Nindi pun mematikan lampu kamar, namun perasaannya kembali jadi tidak enak ketika bau gosong tersebut kembali hadir. Nindi yang merasa terganggu minta sosok yang menyerupai Vera itu pergi dan jangan mengganggunya karena dia mau tidur. Semalam Nindi tidak bisa tidur dengan pulas karena pikirannya sedang berkecamuk memikirkan siapa sebenarnya sosok perempuan yang menyerupai Vera semalam. Apakah sosok itu beneran Vera atau hanya jin yang mencoba mengelabuinya dengan menyerupai wajah Vera? Esok harinya Nindi ingin memastikan kebenarannya agar dia tidak terus pusing memikirkan jawaban atas semua pertanyaannya tersebut. Nindi kembali mengajak Bu Ratna ke rumah Vera buat melanjutkan belajar bikin pepes ayam. Bu Ratna tidak menolak. Rupanya banyak warga yang juga melihat Vera jualan malam-malam. Pardi kaget dengan berita itu, tapi dia coba menyembunyikan rasa takutnya. Dia tidak sabar ingin segera menikah sama Elsa dan ingin segera mengusir Bu Marni biar bisa menguasai rumahnya. Elsa suruh Pardi menitipkan Bu Marni ke panti jompo. Dia tidak mau nanti pas udah nikah sama Pardi, hidupnya jadi makin ribet mengurus Bu Marni yang sakit-sakitan lumpuh pula. Pardi dan Elsa malam itu mau buang Bu Marni ke jalan raya yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Tapi pas mereka baru saja meninggalkan Bu Marni di jalan sepi, sosok Vera tiba-tiba menghadang. Pardi dan Elsa ketakutan lalu balik badan. Bu Marni yang tidak bisa melihat sosok Vera hanya keheranan melihat Pardi dan Elsa yang tampak ketakutan. Pardi dan Elsa makin kesal melihat Bu Marni malah dibawa pulang kembali sama Nindi dan Bu Ratna yang kebetulan lewat di jalan itu. Elsa memberi ide agar Pardi menghabisi Bu Marni di rumahnya saja. Jadi nanti dibuat seolah-olah Bu Marni bunuh diri gara-gara stres. Pardi setuju karena dia juga sudah malas melihat Bu Marni. Keesokan harinya Elsa yang tahu Bu Ratna orang kaya mulai caper, minta bantuan Bu Ratna agar sudi membiayai usaha pepes ayam dia, biar dia nanti bisa punya kios. Bu Ratna langsung menolak karena jualan Elsa tidak enak. Ayamnya saja masih terasa amis. Kata Bu Ratna, kalau Vera yang minta pasti dia akan kabulkan. Elsa keceplosan bilang Vera sudah mati. Bu Ratna kaget, menanyakan apa maksud ucapan Elsa. Elsa yang takut Bu Ratna curiga buru-buru meralat ucapannya. Maksud dia,
Usaha pepes ayam Vera kan sudah mati alias bangkrut gara-gara kasus keracunan. Elsa kini menyesal, harusnya pelet darah haid dia tunjukkan ke suami Bu Ratna yang banyak duitnya, biar dia tidak perlu lagi capek-capek jualan pepes ayam keliling. Bukannya ke Pardi yang cuma pengangguran. Namun semuanya sudah terlambat. Nindi dan Bu Ratna kaget melihat Elsa sedang berduaan sama Pardi di rumah Vera. Saat mereka menanyakan Vera, Pardi bilang Vera masih belum pulang dari kampung. Lalu Pardi pergi begitu saja sama Elsa. Bu Ratna sama Nindi bingung. Kok Elsa ada di rumah Vera pas Vera tidak ada? Tiba-tiba Nindi dan Bu Ratna mendengar suara rintian minta tolong Vera dari dalam rumah. Nindi dibisikinnya ini Mas Ayu agar masuk ke rumah Vera. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan Vera, malah mendengar suara tangisan Bu Marni di kamarnya. Bu Marni rupanya menangis kelaparan, dari kemarin katanya Vera tidak kunjung pulang. Pardi juga tidak memberinya makan. Bu Ratna minta Nindi menunggu Bu Marni, sedangkan Bu Ratna mau ke pawon masakin sesuatu buat Bu Marni yang kondisinya sangat lemas. Pas masuk ke pawon, Bu Ratna mencium bau busuk yang sangat santer dari arah tungku pembakaran. Bu Ratna teriak histeris dan langsung pingsan pas melihat ada kaki manusia menyembul di tungku. Tapi wajah dan bagian atas tubuhnya tertutup abu pembakaran tungku. Nindi yang khawatir dengan suara jeritan Bu Ratna langsung menyusul ke pawon dan ikut kaget. Segera menelpon polisi agar segera datang ke TKP. Saat polisi datang ke TKP, Bu Ratna siuman dan tanpa sengaja menginjak anting milik Vera yang terlepas. Dia serahkan anting itu ke polisi. Polisi mencurigai Pardi. Pardi ngeles selama ini yang benci sama Vera itu Elsa bukan dia. Elsa menganggap Vera saingannya. Bahkan Vera menghasut warga jangan beli jualan Vera. Pardi juga menyuruh polisi menggeledah tas Elsa. Di sana masih ada botol kecil berisi racun yang tempo hari dipakai buat meracuni bumbu kuning pepes ayam Vera. Elsa tidak terima Pardi malah mau menjeblosin dia ke penjara. Jadi Pardi rupanya diam-diam memasukin botol kecil itu ke dalam tas Elsa setelah dia pakai meracuni bumbu kuning pepes ayam Vera. Nyai Mas Ayu merasuk ke tubuh Nindi dan menunjuk-nunjuk ke arah atas tungku yang terbuat dari besi. Ada bercak darah mengering di sana. Lalu Nyai Mas Ayu segera keluar lagi dari dalam tubuh Nindi. Bu Ratna bilang pasti itu bercak darah Vera saat kepalanya terantuk tungku. Nindi mengangguk dan yakin pasti Vera didorong ke arah tungku tersebut hingga jatuh. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata semua bukti-bukti mengarah ke Pardi. Sidik jari Pardi banyak ditemukan di tubuh jasad Vera, di anting dan kepalanya. Bercak darah Vera yang sudah mengering juga ditemukan di pinggiran tungku. Pardi pun mau ditangkap. Pardi malah sudah kabur duluan. Habis mengambil sertifikat rumah Bu Marni. Di tengah perjalanan tiba-tiba motornya mogok akibat habis bensin. Pardi lari ketakutan saat sosok Vera muncul untuk mengejarnya. Tidak melihat jalan, Pardi jatuh, kepalanya terantuk tiang listrik di depannya. Polisi pun berhasil menangkapnya. Elsa tetap di penjara karena dianggap ikut menyembunyikan kejahatan. Bu Marni hanya bisa menangis saat tahu Vera tewas dibunuh Pardi. Bu Ratna minta Bu Marni bantu Nindi buat bikin pepes ayam. Bu Marni juga dibelikan kursi roda biar bisa lebih leluasa bergerak. Akhirnya Bu Marni pun mengikhlaskan kepergian Vera untuk selama-lamanya. Di depan makam Vera yang masih basah, Bu Marni berjanji akan selalu mendoakan sang anak semoga diterima di tempat terindah di sisinya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.